Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Mineralogi dan Petrografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kajian atau objek selanjutnya ya dari mata kuliah Mineralogi Petrografi, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang 2 dari 3 objek kajian Mineralogi Petrografi, yaitu mengenai kristal, kemudian mengenai mineral, termasuk di dalamnya sifat-sifat mineral, dan kita akan melanjutkan ke objek kajian ketiga, yaitu mengenai batuan atau yang di dalam mata kuliah kita pada suku kata terakhir yaitu petrografi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai bahasan pada minggu kali ini. Sedikit mengulang, ini kan kemarin sudah saya sampaikan di awal bahwa mata kuliah kita adalah mineralogi dan petrografi. Mineralogi, apa itu mineralogi petrografi? Mineralogi itu kan sudah banyak kemarin kita bahas, yaitu mempelajari mengenai mineral, baik itu sifat fisika, kimia, dan optis, sudah kita pelajari, dan kita akan beranjak ke selanjutnya di bagian petrografi. Apa itu petrografi? Sedikit mengulang ya. Petrografi itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai komposisi batuan secara mikro. Apa maksudnya mikro di sini? Maksudnya mikro di sini adalah kita mempelajari batuan itu tidak hanya dari kenampakan fisik di lapangan yang dalam bentuk ukuran besar, tapi kita sampai kepada bagaimana kita mempelajari batuan itu menggunakan bantuan dengan suatu alat tertentu, sehingga kita bisa melihat lebih dalam atau kita bisa menguliti lebih dalam isi dari batuan itu. Dari melihat batuan secara lebih dalam, kita akan nanti tahu bagaimana sifat-sifat dari batuan, sehingga nanti kita bisa identifikasi. Misalnya teman-teman ke lapangan bertemu suatu bentukan batuan, misalnya teman-teman belum tahu, nanti dengan mengidentifikasi sifatnya nanti teman bisa bedakan. Oh, ini batuan A, ini batuan B, ini batuan C, dan seterusnya. Oleh karena itu di petrografi ini fokus kajiannya adalah belajar tentang batuan. Kemarin juga di awal sudah sempat sampaikan ada 2 pengertian ya di dalam kajian batuan ini, ada yang dinamakan sebagai petrologi dan juga petrografi. Kemarin sudah sempat kita singgung apa bedanya antara petrologi dan petrografi. Kalau petrologi itu kita mempelajari batuan dengan ukuran yang secara makro, bagaimana batuan itu kita temukan di lapangan, kita identifikasi dalam bentuk besar, kemudian keterkaitan dengan bentuk-bentukan di sekitarnya, kemudian bagaimana batuan itu bisa terbentuk di situ, kemudian bagaimana batuan itu berasosiasi atau berinteraksi dengan batuan yang lain atau dengan komponen lingkungan yang lain seperti dengan manusia, dengan tumbuhan, dan seterusnya. Itu petrologi. Nah, selain petrologi ada juga istilah petrografi. Petrografi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang komposisi batuan secara mikro. Jadi kita lebih akan belajar petrografi itu sebenarnya di dalam laboratorium atau di lab, karena kita mengambil sampel batuan di lapangan, kemudian dari batuan itu nanti kita akan buat yang namanya sayatan tipis, dan kemudian kita akan identifikasi dengan menggunakan yang namanya mikroskop. Tapi memang mikroskopnya ini agak berbeda ya, yang kita gunakan antara untuk identifikasi batuan dengan identifikasi kalau di praktikum biologi atau di mungkin dulu ketika SMA di mata kuliah di kuliah biologi itu agak sedikit berbeda, karena di petrografi ini mikroskop yang digunakan adalah mikroskop polarisator. Polarisator merupakan mikroskop yang dia memiliki 2 lensa yang nanti bisa digunakan untuk menggunakan cross Nicholl atau Nicholl silang. Oke, itu ya petrografi. Akhirnya jadi pertanyaan sekarang, ada berapa banyak sih batuan yang ada ditemukan di bumi ini? Secara bentuk, kemudian secara jumlah, batuan yang ditemukan di permukaan bumi itu jumlahnya sangat banyak sekali nama-namanya. Akan tetapi menurut proses terjadinya, batuan itu terbagi menjadi 3. Sering mendengar pembagian batuan berdasarkan proses terjadinya. Pertama ada yang namanya batuan beku, kemudian batuan sedimen, kemudian batuan metamorf. Diklasifikasikan menjadi 3. Dari jumlahnya yang banyak sekali itu,
batuan-batuan itu hanya diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan proses terjadinya: batuan beku, sedimen, dan juga metamorf. Bagaimana proses terjadinya atau bagaimana apa yang membedakan dari ketiga batuan ini? Dari namanya sudah kelihatan, batuan beku. Beku berarti dari kata beku, berarti dari kata membeku, berarti batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pembekuan. Pembekuan apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen dari katanya berasal dari kata sedimen. Berarti dari kata sedimentasi. Sedimentasi itu apa? Yaitu pengendapan. Berarti batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat dari proses pengendapan. Pengendapan apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga yaitu batuan metamorf. Berasal dari kata metamorf. Dari kata metamorfisme. Apa itu metamorfisme? Metamorfisme merupakan proses-proses yang terjadi, proses alam yang terjadi di dalam kulit bumi atau di dalam kerak bumi sampai ke inti bumi. Apa contoh proses metamorfisme? Ada contohnya adalah proses tekanan, kemudian proses suhu yang tinggi sehingga menyebabkan batuan itu bisa berubah bentuk. Bagaimana prosesnya batuan metamorfisme lebih detail nanti kita akan bahas. Oke, kita ini saya contohkan ada beberapa, banyak sekali ya batuan. Ini ada contoh beberapa batuan yang saya ambilkan. Kira-kira apakah teman bisa membedakan manakah yang dinamakan batuan beku, manakah yang dinamakan batuan sedimen, manakah yang dinamakan batuan metamorf? Sebenarnya apa sih yang membedakan? Nah, kalau teman-teman secara sepintas ya tadi dari proses terjadinya, batuan beku karena membeku, sedimen ya karena pengendapan, yang metamorf karena proses metamorfisme. Kira-kira apa yang membedakan? Sebenarnya secara penampakan ketika teman-teman ingin membedakan di lapangan, oh ini batuan beku, ini sedimen, ini metamorf, adalah hal yang sangat simpel atau mudah karena tidak membutuhkan suatu identifikasi sifat yang khusus. Karena dari tampilan, dari look awal dari batuan ketika di lapangan itu pasti akan mudah dilihat. Apa yang membedakan? Pertama kita ulik dulu batuan beku. Batuan beku karena proses pembekuan. Nah, karena proses pembekuan makanya batuan beku ini nanti bentuknya pasti apa? Tidak akan memiliki lapisan. Batuan yang namanya proses pembekuan, kalau teman-teman misalkan punya air kemudian disimpan di dalam freezer atau lemari es, pasti nanti akan membentuk yang namanya es karena proses pembekuan. Es itu bentuknya mesti akan tidak beraturan atau tergantung dari airnya. Misalkan airnya itu di dalamnya kemasukan mesti ada debu-debu atau kemasukan pasir, pasti pasirnya akan ikut terbekukan di dalamnya. Sama halnya dengan batuan. Ketika batuan itu dia mengalami proses pembekuan, maka semua material-material, semua mineral-mineral yang terbawa itu juga akan mengalami yang namanya pembekuan. Karena mineral-mineral yang terbawa mengalami pembekuan, maka bentuknya pasti akan ada semacam bentuk-bentuk dominan dari mineralnya atau warna-warna yang berbeda dari tiap-tiap mineral yang terbawa. Dan pasti karena proses pembekuan itu hanya berlangsung sekali dan terjadi langsung membeku, maka dia pasti tidak akan menunjukkan adanya kesan berlapisan. Contohnya apa? Di sini bisa dilihat batuan andesit, bisa dilihat batuan riolit, bisa dilihat batuan basal, bisa dilihat batuan diorit, gabbro, grandiorit, dan dasit yang di atas ini. Kalau teman-teman lihat hampir semua batuan ini tidak memiliki yang namanya perlapisan. Kenapa ya? Karena dia hanya mengalami proses pembekuan sekali. Karena proses pembekuannya sekali, maka yang terbentuknya pun juga tidak ada perlapisan-perlapisan. Yang ada hanya hanya totol-totol seperti ini, warna yang berbeda. Contohnya di granit, di grandiorit, gabbro. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mineralnya. Karena apa? Karena mineral itu terbawa kemudian membeku bersama dengan material yang terbekukan tadi. Apa material yang terbuka? Yaitu berupa magma. Jadi ketika magma membawa suatu mineral tertentu dan dia nanti membeku, pasti akan menunjukkan mineral itu tetap akan terlihat dari luar. Terus kenapa andesit dan basal dan dasit dan riolit itu dia tidak terlihat mineralnya?
Ya karena mineral yang terbawa oleh batuan andesit, basalt, dasit, dan riolit, dia itu memiliki warna yang sama atau khas warna yang sama, berbeda dengan granit. Granit ini mineral yang terbawa warnanya berlainan sehingga akan muncul warna yang berbeda-beda. Sama dengan grandiolite, sama dengan diorit. Mineralnya memiliki warna yang berbeda-beda, tetapi antara andesit, basalt, riolit, dan dasit itu warnanya dari mineral yang terbawa itu cenderung sama sehingga menghasilkan batuan yang memiliki warna yang relatif sama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, contohnya batuan sedimen. Batuan sedimen itu contohnya apa? Batuan sedimen yang ada di bagian paling bawah ini, kalau teman-teman lihat, berasal dari kata sedimentasi atau pengendapan. Teman-teman mungkin sudah banyak belajar di geomorfologi atau di mata kuliah lain ya mengenai tentang pengendapan. Yang namanya proses pengendapan itu kan akan terjadi berangsur-angsur atau tidak hanya sekali. Misalkan awalnya pengendapannya dia terendapkan 10 meter, kemudian terendapkan lagi 5 meter, terendapkan lagi 3 meter. Pengendapan itu akan proses terjadi terus-menerus. Nah, karena prosesnya batuan sedimen itu karena pengendapan, maka apa yang terbentuk? Maka batuannya itu akan terbentuk yang namanya perlapisan-perlapisan. Kalau teman-teman lihat di gambar di sebelah bawah kiri ini, akan terlihat perlapisan-perlapisan batuan. Ada lapisan yang berwarna cerah, ada lapisan yang berwarna hitam, ada lapisan yang berwarna hitam lagi, cerah lagi, hitam lagi, dan seterusnya. Nah, itu adalah menunjukkan adanya strata perlapisan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai batuan sedimen. Sehingga membedakan antara batuan beku dan sedimen di lapangan itu sangat mudah. Ketika ada terlihat perlapisan-perlapisan, itu kemungkinan besar adalah batuan sedimen, bukan batuan beku, karena batuan beku tidak memiliki perlapisan-perlapisan. Dan nanti kalau teman-teman coba kulik juga batuan beku dan batuan sedimen itu pasti akan memiliki, karena dia ada perlapisan-perlapisan, akan memiliki strata umur yang berbeda, seperti yang sudah kita belajar di sebelum semester ya tentang hukum dasar di geologi ya. Jadi setiap perlapisan batuan itu akan menunjukkan umur yang berbeda. Batuan yang ada lapisan di paling bawah, lapisan batuan di paling bawah itu akan menunjukkan umur yang paling tua. Semakin naik umurnya akan semakin muda, sehingga yang paling atas itu dia akan memiliki umur yang paling muda dibandingkan yang lapisan yang ada di bawahnya. Itu untuk batuan sedimen. Berbeda dengan batuan beku, karena dia prosesnya hanya sekali terbentuk batuan beku, maka umurnya hanya satu, karena satu proses. Tapi kalau sedimen karena beberapa proses, sehingga umurnya masih akan berbeda. Selanjutnya kita lanjutkan batuan yang ketiga, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf itu contohnya apa sih pembeda dari batuan metamorf? Sebenarnya batuan metamorf itu nanti akan hampir mirip atau menyerupai dari batuan beku dan batuan sedimen. Ada beberapa batuan metamorf yang mirip sifatnya dengan batuan beku yang dia tidak memiliki perlapisan. Ada batuan metamorf yang sifatnya mirip seperti sedimen, dia menunjukkan strata perlapisan. Kemudian bagaimana membedakannya? Membedakannya kalau batuan metamorf, tadi berasal dari kata metamorfisme. Metamorfisme itu apa? Ada proses tekanan, proses suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi yang mengolah batuan atau mengubah batuan yang dia berupa batuan sedimen atau beku sebelumnya, kemudian diubah menjadi metamorf dengan tekanan dan juga suhu, menyebabkan batuan itu cenderung akan memiliki warna kilap. Karena dia diberikan tekanan terus-menerus, diberikan suhu tinggi, maka akan memunculkan suatu warna kilap yang lebih terang dibandingkan batuan beku dan juga batuan sedimen. Sehingga ketika teman-teman di lapangan, ketika menemukan batuan yang dia itu cenderung mengkilap, bisa jadi kemungkinan dia merupakan batuan metamorf. Karena warnanya akan cenderung lebih terlihat batuan metamorf itu dibandingkan batuan beku dan juga batuan sedimen. Batuan beku biasanya nanti batuannya cenderung gelap. Sedimen bisa cenderung terang, bisa gelap, tapi ada perlapisan. Metamorf dia cenderung akan terlihat lebih terang biasanya. Hampir sebagian besar seperti itu. Tetapi memang ada beberapa batuan, tapi tidak semua. Beberapa batuan dalam lingkup yang kecil atau minoritas itu memang ada batuan
beku yang dia ada kesan berlapisan, tapi sebenarnya itu bukan berlapisan, tapi hanya kesan berlapisan. Ada beberapa metamorf juga yang nanti sifatnya cenderung mirip sedimen ada, dan seterusnya. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil jalan, nanti ketika sering ke lapangan akan sering melihat jenis berbagai macam batuan, nanti akan lebih mengenal perbedaan. Tapi secara mayoritas tadi yang saya sampaikan, batuan beku itu dia hanya karena satu kali terjadi proses sehingga warnanya itu cenderung agak gelap, kemudian dia hanya ada beberapa terlihat mineral-mineralnya. Kalau sedimen ada kesan berlapisan, kalau metamorf dia cenderung memiliki kilap. Tuh. Nah, kemudian sebenarnya kalau teman-teman coba kulik lagi secara lebih dalam dari ketiga proses batuan tadi, sebenarnya antara batuan beku, sedimen, dan juga metamorf itu dia merupakan satu kesatuan yang padu secara proses pembentukannya. Kenapa disebut satu siklus yang padu? Karena antara pembentukan batuan beku, sedimen, dan metamorf itu saling beruruntutan atau beriringan membentuk semacam siklus tertutup atau looping system. Siklus tertutup. Seperti teman-teman mungkin pernah belajar tentang siklus hidrologi. Di dalam siklus hidrologi itu sebenarnya kan air itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi jumlahnya tetap sama seperti batuan. Batuan itu kalau teman-teman dulu di geologi umum sudah membaca, batuan itu kan asalnya semua dari apa? Dari namanya lapisan di dalam bumi yang dia sifatnya cair atau mantel atau yang sering kita sebut sebagai magma. Semua asalnya dari situ, dari magma itu. Nah, dari magma itu nanti dia akan mengalami proses atau mengalami berbagai macam proses-proses alami atau proses geologi sehingga menyebabkan terbentuknya ketiga batuan tadi. Dan tiga batuan tadi itu hanya berputar saja magmanya. Jadi magmanya tetap tapi dia berubah bentuk. Awalnya bisa batuan beku, bisa batuan sedimen, banyak metamorf. Bagaimana siklusnya? Ini saya akan coba kita lihat bersama ya. Jadi sebenarnya antara batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf itu merupakan satu siklus yang padu. Nah, pertama kita bahas dulu. Asal mula batuan itu kan dari magma. Dari magma yang berada di lapisan mantel. Ketika magma yang ada berada di lapisan mantel itu akan keluar menuju bumi melalui gunung api atau melalui proses lainnya, itu kan dia akan melewati dulu lapisan di atasnya. Apa lapisan di atasnya? Yaitu apa? Kerak bumi. Di dalam kerak bumi itu akan kaya sekali dengan mineral-mineral. Nah, ketika magma itu yang sifatnya cair menerobos melalui kerak bumi yang sifatnya padat memiliki banyak mineral itu akan diikat oleh magma dan dikeluarkan bersama keluar dari bumi. Ketika magma itu keluar akan terbentuk karena perbedaan suhunya yang sangat drastis. Bisa dibayangkan ya, suhu di dalam bumi itu bisa sampai 1000 derajat Celcius. Ketika keluar suhunya berapa? Sekitar 37, 38. 36 paling panas bisa 40, 50. Tapi kan dibandingkan dengan 1000 itu sangat drastis sekali. Kenapa ketika keluar dia sangat dingin sehingga apa yang terjadi adalah proses pembekuan. Magma itu akan beku. Nah, setelah magma itu beku, apa yang akan terjadi? Magma yang membeku itu akan membentuk yang namanya igneous rock atau yang dinamakan sebagai batuan beku. Nah, batuan beku sehingga batuan beku ini sebenarnya terbentuk dari apa? Gara-gara ada magma yang membeku bersama mineral-mineral yang terbawa di dalam kulit bumi atau kerak bumi. Nah, kemudian batuan-batuan beku yang telah membeku tadi itu letaknya di mana? Letaknya pasti tidak jauh dari pusat-pusat keluarnya magma. Itu di mana ya? Di daerah erupsi gunung api. Makanya batuan beku itu dapat mudah ditemukan, pasti letaknya dekat dengan pusat-pusat erupsi. Tidak mungkin batuan beku itu letaknya di dasar samudra yang tidak ada erupsinya. Tidak mungkin letaknya di mana yang tidak ada pusat erupsinya. Tapi semua letaknya bisa pasti berdekatan dengan pusat-pusat erupsi.
Nah, kemudian karena batuan beku itu letaknya terkonsentrasi di dekat pusat erupsi, nah nanti batuan beku ini akan mengalami proses pemindahan. Pemindahan oleh siapa? Oleh ada tiga media yang bisa memindahkan, yaitu media sungai, media angin, atau media gelombang air laut. Akan terpindahkan ke berbagai tempat. Dan di tempat-tempat tersebut, karena batuan ini sudah semakin lama nanti akan ada yang namanya proses penghancuran atau proses pelapukan. Proses pelapukan batuan itu nanti akan membentuk yang namanya sedimen. Saya tulis di sini ya. Sedimen. Nah, jadi batuan beku yang dia mengalami proses pelapukan akan membentuk yang namanya sedimen. Sedimen ini berbeda dengan batu sedimen. Sedimen ini merupakan hasil dari pelapukan dari batuan beku. Nah, nanti sedimen inilah yang juga akan ditransportkan lagi ke berbagai tempat di berbagai belahan bumi oleh tiga agen tadi, air, angin, dan juga gelombang. Nah, sedimen ini nanti ada beberapa yang akan membentuk tanah, ada beberapa yang nanti akan mengalami proses pembatuan kembali atau proses yang namanya litifikasi. Nah, sedimen yang akan mengalami proses litifikasi atau pembatuan kembali nanti akan membentuk yang namanya batuan sedimen. Sehingga batuan sedimen itu letaknya pasti akan lebih beraneka ragam atau relatif lebih beragam dibandingkan batuan beku. Bisa di mana saja. Kenapa ya? Karena tadi ditransportkan oleh sungai, ditransportkan oleh gelombang, ditransportkan oleh angin, sehingga bisa ditemukan di berbagai macam tempat. Makanya batuan sedimen ini relatif banyak ditemukan di berbagai tempat. Kalau batuan beku hanya terbatas di daerah di sekitar pusat keluarnya magma atau pusat erupsi atau gunung api. Gitu nggih. Tetapi tolong dibedakan nanti antara sedimen dengan batuan sedimen. Kalau batuan sedimen itu merupakan sedimen yang telah mengalami pembatuan kembali atau litifikasi, jika dinamakan batuan sedimen. Kalau sedimen saja itu merupakan material hasil proses pelapukan batuan beku. Gitu nggih. Tapi nanti sedimen bisa menjadi tanah, bisa menjadi batuan. Oke, kita lanjutkan nggih. Nah, setelah nanti ada batuan sedimen. Batuan sedimen nanti karena dia tertransportkan oleh sungai, oleh air, oleh gelombang, ada kalanya batuan ini nanti akan tertransportkan sampai kepada yang namanya zona yang namanya subduksi atau zona penunjaman lempeng. Itu penunjaman lempeng apa? Lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, batuan-batuan yang berupa sedimen itu nanti akan bisa terbawa sampai dekat dengan di zona penunjaman atau subduksi. Bahkan nanti dia bisa masuk ke dalam zona subduksi itu. Di dalam zona subduksi yang ada penunjaman lempeng itu sifatnya bagaimana? Di situ mengalami tekanan yang sangat kuat, ya kan? Karena tekanan kuat menghasilkan suhu yang tinggi. Sehingga batuan sedimen yang masuk ke dalam batuan zona subduksi pasti akan mengalami yang namanya proses penekanan dan juga proses suhu tinggi, dibakar lagi suhu tinggi kemudian ditekan lagi. Nah, hasilnya dari proses penekanan dan juga suhu tinggi di dalam zona subduksi ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini makanya sebenarnya hasil dari proses lanjutan dari proses batuan sedimen. Itu nggih. Karena proses metamorfisme. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Batuan metamorf ini yang hasil berada di dalam zona penunjaman atau zona subduksi, nanti ada kalanya yang dia akan bisa keluar kembali di atas kulit bumi, kemudian mendingin membatu muncul batuan metamorf. Ada juga beberapa material yang dia tetap berada di dalam
zona penunjaman, atau bahkan dia akan terus ikut masuk menunjam sampai ke dalam lapisan mantel. Karena di lapisan mantel ini dia sifatnya cenderung lebih cair, maka nanti batuan-batuan ini akan lebur menjadi mantel lagi atau menjadi magma lagi. Nah, magma ini nanti akan keluar lagi ke atas kulit bumi dan nanti akan membentuk lagi yang namanya batuan beku. Sehingga sebenarnya siklus batuan itu hanya berputar saja. Batuan beku menjadi batuan sedimen, sedimen menjadi metamorf, metamorf bisa kembali lagi menjadi batuan beku. Itu guys, sebenarnya karena dia itu siklus tertutup, makanya hanya berputar-putar saja batuan, tapi hanya dia berubah. Yang awalnya beku berubah menjadi sedimen, kemudian berubah menjadi metamorf. Ini guys, jadi secara gampangnya ini ada beberapa prosesnya sudah dituliskan sebenarnya. Jadi batuan beku nanti bisa mengalami yang namanya pelapukan, kemudian dia akan mengalami proses transportasi, kemudian dia akan terendapkan kembali membentuk yang namanya sedimen. Sedimen akan mengalami proses sementasi atau proses kompaksi atau litifikasi atau proses pembatuan kembali sehingga membentuk yang namanya batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen akan mengalami proses penekanan dan juga pemanasan yang dinamakan proses metamorfisme sehingga membentuk yang namanya batuan metamorf. Batuan metamorf nanti bisa kembali meleleh di lapisan mantel, membentuk bersatu melebur dengan magma, kemudian magma bisa kembali mengalami proses pendinginan, mengalami proses solidifikasi sehingga terbentuk yang namanya batuan beku. Makanya ketiga batuan ini sebenarnya hanya prosesnya berputar-putar saja atau hanya satu siklus saja. Lanjutkan, ini adalah contoh dari beberapa batuan yang dia merupakan satu mineral yang sama atau satu bahan yang sama, tapi hanya dia berubah dari yang awalnya batuan beku, batuan sedimen, kemudian batuan metamorf. Pertama, teman-teman lihat gambar paling atas atau yang dinamakan batuan granit. Batuan granit itu merupakan batuan beku. Apa ciri-cirinya batuan beku tadi? Ciri-cirinya apa? Di situ bisa dilihat adanya yang namanya bintik-bintik yang menunjukkan dia warna mineral yang berbeda karena adanya dia proses pembekuan dari magma yang mengandung banyak mineral sehingga batuannya yang terbentuk pun juga akan memiliki warna-warna yang khas. Nah, ini contoh ciri khas dari batuan beku. Ini adalah batuan granit yang berupa batuan beku. Dan batuan granit nanti dia akan bisa mengalami yang namanya proses pelapukan, kemudian nanti akan terpindahkan atau transportkan. Kalau batuan granit ini rata-rata hampir sebagian besar tertransportkan melalui agennya yaitu air atau melalui sungai, sehingga nanti terendapkan di berbagai wilayah dekat dengan aliran sungai. Nah, batuan granit yang ada proses pelapukan nanti bisa membentuk yang namanya batuan sedimen. Apa batuan sedimennya? Bisa berupa yang namanya batuan konglomerat. Batuan konglomerat itu apa cirinya? Batuan konglomerat kalau teman-teman lihat di sini, cirinya adalah batuan yang dia memiliki beberapa sedimen. Yang dia kemudian memadu menjadi satu kembali. Mana yang sedimennya? Bisa dilihat dari gambar yang di konglomerat itu ada yang bentuknya bongkah-bongkah besar, ada yang bongkah-bongkah kecil, ada yang dia mengikatnya. Makanya nanti di dalam kita identifikasi batuan sedimen nanti akan dikenal adanya yang namanya matriks, ada dikenal istilah kemudian semen, ada istilah fragmen. Apa bedanya? Fragmen itu adalah merupakan ukuran butir yang besar-besar atau ukuran sedimen yang besar-besar. Ini namanya fragmen. Contoh di sini fragmennya apa? Fragmennya berupa andesit misalkan. Kemudian nanti ada matrik. Matrik itu apa? Matrik itu merupakan sedimen-sedimen yang ukurannya lebih kecil-kecil. Seperti di gambar ini yang ukurannya kecil-kecil ini ada merupakan matriknya. Matrik dari batuan konglomerat.
Kalau yang besar-besar ini, bongkah besar ini adalah merupakan fragmen. Kemudian yang ketiga yaitu semen. Semen itu apa? Semen itu adalah apa? Semen itu adalah yang mengikatnya. Seperti kalau teman-teman beli semen itu kan fungsinya untuk mengikatkan. Sama seperti di batuan sedimen itu ada istilah semen. Semen itu dia fungsinya adalah mengikat dari fragmen-fragmen dan juga matrik-matrik di dalam batuan. Hanya nanti dalam identifikasi batuan beku dan sedimen itu masih akan jelas berbeda karena dari bentuknya berbeda, prosesnya berbeda, dan juga komponen di dalamnya pun juga berbeda. Kalau identifikasi batuan beku nanti identifikasi komponen mineralnya. Kalau identifikasi batuan sedimen, identifikasi matrik, fragmen, dan juga sementasinya. Kemudian batuan konglomerat ini atau batuan sedimen konglomerat ini bisa berubah karena proses tadi metamorfisme yaitu tekanan dan suhu tinggi, bisa berubah menjadi batu saba atau batu slate atau saba. Nah, kalau teman-teman lihat batuan metamorf di sini apa warnanya kan terlihat lebih terang, lebih kilap dibandingkan yang granit dan juga konglomerat. Nah, inilah ciri khas dari batuan metamorf. Karena proses metamorfisme terbentuk batu saba. Batu saba atau metamorf ini cirinya nanti dia berupa lempeng tipis-tipis. Karena apa? Karena dia mengalami tekanan, mengalami permukaan suhu yang tinggi. Seperti kalau teman-teman pernah melihat ada seorang pandai besi itu memindai besi itu kan dia diberikan tekanan dan beri suhu tinggi. Sama rata-rata batuan yang dia mengalami proses tekanan dan suhu tinggi pasti bentuknya akan cenderung lebih pipih dibandingkan batuan sedimen dan juga batuan beku. Nanti batuan slate atau saba ini bisa kembali lagi menjadi batuan granit jika dia nanti meleleh atau melting dengan bersama magma. Magma membeku lagi menjadi granit lagi. Granit bisa berubah lagi menjadi konglomerat, berubah lagi sabak dan seterusnya. Ini adalah siklus yang berputar tadi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana terjadinya ini? Apakah dalam jangka waktu berapa tahun? Nah, proses perubahan dari batuan beku, sedimen, dan metamorf ini tidak terjadi dalam hitungan tahun hidup manusia. Kenapa saya katakan tahun hidup manusia? Karena kan manusia hidupnya itu kan terbatas ya, tanda kutip, yaitu hanya paling tua sekitar 100 tahun lah. Tapi kalau dalam proses pembentukan batuan itu dia menuruti skala umur geologi, bukan skala umur manusia. Apa skala umur geologi? Skala umur geologi itu ya bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, atau bahkan bisa ratusan juta tahun gitu ya. Jadi tidak mungkin dalam hitungan tahun yang awalnya jadi granit bisa berubah konglomerat. Nanti konglomerat berubah sabak dalam hitungan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tidak. Tapi dia hitungannya dalam ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Sehingga misalkan teman-teman sekarang menemui suatu tempat dia berubah batuan granit, sampai teman-teman nanti meninggal pun biasanya dia tetap akan granit, tidak akan berubah menjadi yang lain ya, menjadi sabak atau menjadi konglomerat gitu ya, karena itu menuruti siklus hidrologi, siklus umur dari geologi. Kita lanjutkan, kita akan mulai bahas satu persatu bagaimana prosesnya secara lebih detail ya. Ini pertama kita akan bahas dulu tentang batuan beku. Batuan beku tadi saya katakan namanya aja beku, yaitu karena proses pembekuan. Apa yang membeku? Yang membeku itu merupakan magma. Magma yang dia keluar, yang sudah keluar di atas permukaan bumi, yang membawa banyak mineral dari tadi saya katakan kulit bumi, sehingga nanti ketika keluar karena ada perbedaan suhu yang drastis antara di dalam kulit bumi dengan di luar kulit bumi, maka magma ini akan membeku. Dan proses pembekuannya itu sangat cepat sekali. Kenapa sangat cepat ya? Karena bisa dibayangkan suhu 1000 dibandingkan suhu 40-50 sangat berbeda jauh, sehingga membekunya akan cepat. Karena proses pembekuannya cepat, maka dia hanya akan warnanya akan cenderung menjadi lebih cenderung gelap. Kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh gambar dari proses pembekuan magma. Teman-teman kalau lihat yang berwarna merah ini berupa lava ya. Jadi dia masih magma yang barusan keluar dari dalam kulit bumi. Kemudian tapi dia masih belum mengalami proses pembekuan.
masih berwarna merah menyala dan masih mengalir. Kemudian kalau teman-teman lihat yang pada bagian yang berwarna hitam-hitam ini, dia merupakan magma atau lava yang sudah mengalami proses pembekuan. Dan yang berwarna hitam-hitam ini disebut sebagai lava bantal atau lava flow. Kita sering dengan lava flow. Yang berwarna hitam-hitam ini. Makanya teman-teman nanti melihat batuan beku, hampir sebagian besar dia warnanya itu akan cenderung gelap. Ini prosesnya yang di batuan beku. Nah, kemudian ini secara lebih detail ya. Nah, ini sebenarnya semua itu bermula dari subduksi. Jadi sebenarnya kenapa bisa terbentuk batuan, kenapa terbentuk berbagai macam bentuk lahan, itu sebenarnya si awal mulanya atau nenek moyangnya atau penyebab utamanya itu adalah gara-gara ada zona subduksi tadi. Zona subduksi teman-teman sudah sering mendengar istilahnya, yaitu zona penunjaman dari lempeng samudra yang dia lebih berat menunjam ke dalam lempeng benua yang dia sifatnya atau densitasnya lebih ringan. Ketika menunjam, dia akan sampai menembus ke lapisan mantel atau yang letaknya di bawah kerak bumi, dan nanti akan memicu dari mantel yang sifatnya lebih cair untuk menekan ke atas menuju atau menerobos ke atas menuju ke lapisan kerak bumi, dan nanti akan keluar melalui proses yang namanya erupsi gunung api. Sebagian besar melalui proses erupsi gunung api. Nah, magma-magma ini ada beberapa nanti yang dia ketika dalam proses perjalanannya di dalam kerak bumi itu akan ada beberapa yang mengalami proses pendinginan juga. Jadi ada beberapa yang dia akan terdinginkan di dalam kerak bumi, ada yang terdinginkan ketika sudah keluar. Makanya nanti di dalam identifikasi batuan beku itu juga akan dikenal dua batuan, yaitu ada batuan beku yang membekunya di dalam bumi, tidak masih di dalam kerak bumi, ada batuan beku yang membekunya di luar kerak bumi, nanti di dalam batuan beku. Tapi yang jelas bisa membeku di dua tempat, masih di dalam kerak dan di luar kerak bumi. Kenapa bisa membeku di dua tempat? Ya karena di dalam kerak bumi ini suhunya pun juga relatif berbeda dengan zona mantel ini. Mantel ini lebih tinggi dibandingkan kerak bumi, sehingga ada beberapa yang dia sudah membeku duluan. Apalagi di luar kulit bumi suhunya sangat berbeda sekali, pasti akan membeku di sini. Ini sehingga akan terbentuk yang di dalam dan juga di luar. Nah, contohnya kalau di batuan beku, kalau yang membeku di luar bumi itu dinamakan, contohnya adalah batu basalt, cenderung berwarnanya hitam. Tetapi pada batuan beku yang dia nanti akan membekunya itu saat belum keluar dari kulit bumi atau dari kerak bumi, dia cenderung berwarnanya agak cerah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia membeku di dalam kerak bumi, magma itu membekunya itu bertahap atau tidak secara langsung. Karena suhunya di dalam kerak bumi itu dia masih berbeda, tetapi berbedanya tidak terlalu drastis, maka proses pembekuannya akan berlangsung bertahap atau berlangsung lama, tidak langsung menjadi beku. Karena proses pembekuannya itu berlangsung lama, maka akan memberikan waktu untuk mineral itu dia membentuk tubuhnya. Jadi misalkan tadi ada magma yang mengalir ke suatu kerak bumi membawa berbagai macam mineral, contohnya saya contohkan yaitu mineral hornblende atau mineral plagioklas gitu ya. Warna mineral plagioklas dan juga hornblende ketika dia mengalami proses pembekuan di dalam kerak bumi itu ada waktu di mana hornblende dan juga plagioklas untuk membentuk tubuhnya sendiri, dan untuk memunculkan warna aslinya mereka. Sehingga ketika sudah terbentuk menjadi mineral yang padu, hornblende akan berwarna hitam, plagioklas akan berwarna menjadi coklat. Karena dia bertahap ya pembekuannya. Karena pembekuannya bertahap, maka akan muncul warna coklat dari plagioklas dan juga warna titik-titik hitam dari hornblende-nya. Maka terbentuklah batuan granit. Warnanya yang cenderung agak relatif cerah. Berbeda dengan batuan yang keluar,
yang sudah keluar di atas kerak bumi. Karena suhunya yang sangat drastis, bedanya tadi saya katakan dari 1000 menjadi 40, maka dia membekunya secara tiba-tiba atau secara langsung. Sehingga tidak memberikan kesempatan untuk mineral itu membentuk tubuhnya yang padu atau mengeluarkan warnanya. Sehingga apa imbasnya? Warnanya hanya menjadi hitam. Sebenarnya antara basalt dan juga granit mungkin mineralnya sama, dia sama-sama memiliki plagiogas, sama memiliki hornblende. Tapi karena plagiogas dan juga hornblende-nya tidak sempat untuk membentuk tubuh dan juga memunculkan warnanya, maka magma itu membeku dan hanya berwarna hitam seperti ini. Tapi kalau diteliti, basalt ini juga mengandung hornblende, juga mengandung plagiogas. Tapi karena tidak sempat membentuk tubuhnya, membentuk satu kesatuan padu, maka hanya berwarna hitam saja. Berwarna magma yang membeku, warna membekunya sangat cepat sekali. Jadi untuk batuan beku ya, kita lanjutkan. Selanjutnya prosesnya ya, tadi batuan beku yang sudah mengalami proses pembekuan di atas kerak bumi, dia akan membentuk yang namanya bongkah-bongkah batuan tadi yang besar-besar tadi ya. Nah, bongkah-bongkah batuan yang keluar setelah membeku tadi akan terus terekspos di atas permukaan yang akibat dari perbedaan suhu, baik itu saat suhu tinggi atau saat musim kemarau, kemudian saat suhu rendah di musim penghujan, ataupun kemudian suhu harian saat pagi itu cenderung dingin, saat siang panas, kemudian sore kembali dingin, dan seterusnya. Itu terjadi akan berulang-ulang. Nah, karena adanya proses kontak batuan beku tadi yang ada di permukaan dengan suhu, dengan kelembaban, dengan curah hujan, dan seterusnya, maka dengan iklim secara umum ya, maka batuan ini akan mengalami yang namanya proses pelapukan atau weathering. Proses pelapukan atau weathering ini akan menghasilkan bentukan bongkah-bongkah yang ukurannya itu relatif kecil-kecil atau ukuran butir yang kecil-kecil. Bongkah yang besar ini akan menghasilkan bongkah yang kecil-kecil seperti yang ada di bawah ini, yang dinamakan sebagai material sedimen. Nah, material sedimen ini merupakan hasil bongkahan dari bagian yang di atasnya. Nah, kemudian bagaimana batuan itu bisa mengalami proses weathering? Sebenarnya ini ada ilustrasi gambar. Jadi ketika batuan beku tadi terekspos di luar, itu akan membentuk suatu bongkah yang padu, suatu bongkah-bongkah besar yang padu. Tetapi ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia pasti akan memiliki yang namanya rongga-rongga, walaupun hanya kecil-kecil. Kenapa pasti keluar rongga ya? Karena tadi proses pembekuan tadi berlangsung secara tiba-tiba, sehingga pasti akan ada rongga-rongga kecil. Nah, rongga-rongga kecil ini nanti karena dia kontak dengan perbedaan suhu, dengan kelembaban, dengan curah hujan, dengan mungkin es, dan atau parameter iklim yang lain, maka rongga-rongga yang kecil tadi akan terisi oleh air, terisi oleh es. Ketika terjadi hujan atau terjadi proses pembekuan atau pada daerah salju ya, itu salju, es atau air itu akan masuk ke dalam rongga yang kecil-kecil tadi, akan mengisi rongga yang kecil-kecil. Nah, kemudian pada saat hujan dan juga es ini mengisi rongga ini, selain dia mengisi, es ini juga akan berusaha untuk membuat ukuran dari rongganya itu semakin besar, termasuk juga salju, membuat ukuran dari batuan rongganya itu menjadi semakin besar. Tetapi mungkin ketika musimnya sudah berganti atau berubah menjadi musim kering, nah es kemudian air ini akan apa? Akan hilang, akan mengalami yang namanya evaporasi atau penguapan. Sehingga apa? Ya sehingga air dan es yang ada di rongga-rongga batuan tadi juga akan ikut hilang, terbawa oleh panasnya tadi, terbawa ke udara karena penguapan. Sehingga apa implikasinya? Implikasinya akan terbentuk yang namanya rongga-rongga batuan yang tidak tertutup menjadi besar, yang dinamakan sebagai towing, terbentuk rongga-rongga di batuan. Nah, kemudian nanti berganti musim lagi menjadi musim dingin lagi. Nah, air akan mengisi lagi rongga-rongga, salju akan mengisi lagi rongga-rongga.
dan akan membesar lagi karena prosesnya ini terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu, berubah kemarau kemudian menjadi musim dingin lagi, menjadi kemarau lagi, dingin lagi, maka ukuran dari rongga-rongganya juga akan terus-menerus menjadi semakin membesar. Karena ukuran yang terus membesar rongganya, maka menyebabkan apa? Menyebabkan kestabilan dari material-material yang mengikat di batuan beku tadi itu akan berkurang. Implikasinya apa ketika rekatan atau agresivitas dari material sedimen dalam batuan itu berkurang, batuan itu akan menjadi hancur, menjadi ukuran butir yang lebih kecil-kecil. Nah, karena ukuran rongganya semakin besar, agregat batuan menjadi semakin lemah, menyebabkan material yang ada rongganya tadi akan hancur berkeping-keping, jadi ukuran yang lebih kecil-kecil. Nah, ukuran yang lebih kecil-kecil inilah yang dinamakan sebagai sedimen. Sedimen ya, bukan batuan sedimen, tapi masih berupa sedimen. Nah, nanti selanjutnya prosesnya bagaimana? Sedimen-sedimen yang berukuran kecil ini, karena dia ukurannya sudah kecil-kecil, maka akan sangat mudah sekali untuk dipindahkan atau ditransportasikan. Oleh siapa? Oleh transportasi alami ya, bukan oleh manusia, tapi agen yang bisa mentransport sedimen secara alami. Siapakah itu? Pertama yaitu air. Air ini adalah biasanya yaitu dari aktivitas sungai. Karena ada aktivitas sungai, karena ada aliran air, maka sedimen yang terbawa oleh aliran air bisa terbawa sampai ke daerah hilir atau di daerah dekat pantai. Itu pertama air. Kemudian agen yang kedua yaitu es, glacier. Ini biasanya banyak terjadi pada daerah yang dia memiliki salju. Karena ada aliran salju, maka material sedimen tadi bisa terbawa ikut oleh aliran salju tadi, diendapkan di berbagai tempat. Kemudian bisa juga karena angin. Nah, angin ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki kecepatan angin tinggi, tetapi ukuran sedimen yang terbentuk hasil dari proses pelapukan tadi ukurannya cenderung sangat kecil. Karena angin ini biasanya bisa mengangkat ukuran sedimen yang relatif kecil dibandingkan dengan air dan juga dibandingkan dengan es. Selanjutnya agen yang keempat yaitu gelombang. Nah, gelombang ini sama seperti air, cuman bedanya dia letaknya di pantai. Nah, biasanya gelombang ini merupakan hasil ikutan dari sedimen yang tertransportkan oleh air. Sedimen yang ditransportkan oleh air melalui sungai akan terendapkan di daerah dekat pantai, kemudian di dekat pantai baru nanti akan diproses, ditransportasikan lagi oleh yang namanya gelombang atau ombak. Nah, sehingga ada 4 agen ini yang mentransportkan sedimen-sedimen tadi ke berbagai tempat. Nah, karena sedimen yang tertransportkan di berbagai tempat ini tadi menyebabkan maka batuan sedimen itu letaknya akan sangat banyak ditemukan di berbagai wilayah dibandingkan batuan beku. Karena batuan sedimen ini bisa ditransportkan oleh 4 tenaga ini, sehingga sebarannya akan lebih luas dibandingkan batuan beku. Ini adalah contoh-contoh hasil dari transport sedimen ya. Pertama dari sungai berupa hasil transport sedimennya berupa delta, tapi ini masih dalam bentuk sedimen ya, Kemudian ada yang hasil dari glasial es berupa glacial moraine, hasil dari angin berupa dunes atau sand dunes atau gumuk pasir, kemudian dari hasil beach atau dari gelombang itu menghasilkan pesisir pantai berpasir. Ini contoh dari perpindahan dari material sedimen. Ini masih berupa sedimen. Nah, sedimen nanti bisa berubah menjadi 2. Pertama, sedimen nanti bisa memadu membentuk yang namanya tanah, ataupun yang kedua dia menjadi batuan sedimen. Bagaimana prosesnya dari sedimen berubah menjadi batuan
sedimen, yaitu karena ada proses apa? Tadi hasil dari sedimen yang tertransportkan di berbagai tempat itu bisa ditransportkan oleh gelombang sampai ke dasar laut juga, bisa juga. Ada yang ditransportkan di sepanjang pesisir pantai, ada yang ditransportkan di sepanjang sungai dan seterusnya. Nah, material-material sedimen nanti itu akan mengalami yang tertransportkan oleh air, kemudian angin, gelombang dan juga es tadi akan mengalami yang namanya litifikasi atau kompaksi atau penekanan kembali, penyatuan kembali, atau yang diistilahkan litifikasi atau pembatuan kembali. Karena berbagai macam material sedimen tadi yang dari berbagai tempat kemudian nanti mengendap di satu tempat, dan dia mengalami litifikasi akan membentuk yang namanya batuan sedimen. Implikasinya apa? Implikasinya mineralnya yang berada di dalam batuan sedimen pasti akan lebih variatif atau beragam dibandingkan batuan beku. Karena apa ya? Karena sumbernya bisa berasal dari mana-mana. Kalau batuan beku kan sumbernya cuma satu, dari magma, sehingga mineralnya yang terbentuk pun juga magma yang dia nanti melewati lewat jalur kerak bumi saja, tidak dari berbagai tempat. Ya mesti cirinya dari itu. Misalnya kerak bumi hanya mengandung plagiogas hornblende, pasti bentuknya batuan bekunya hanya memiliki plagiogas dan hornblende, tidak akan yang lain. Tapi berbeda dengan sedimen, karena dia mungkin bisa dapat batuan beku dari gunung A yang dia memiliki hornblende plagiogas, bisa memiliki batuan beku dari gunung B yang dia memiliki olivin piroksin, sehingga ketika dia membentuk sedimen kemudian terendapkan di satu tempat yang sama, berarti kandungan batu sedimen hasil litifikasi yang terbentuk juga akan relatif banyak, bisa mengandung hornblende, bisa mengandung plagiogas, olivin dan juga piroksin, karena hasil gabungan dari berbagai macam tempat. Makanya nanti ke dalam identifikasi mineral di batuan sedimen, jenisnya mineral yang terkandung juga akan relatif banyak atau beragam dibandingkan batuan beku. Gitu ya. Nah, itu dari proses yang batuan sedimen. Selanjutnya bagaimana? Nah, tadi beberapa karena proses transportasi oleh sungai kemudian oleh gelombang, ada beberapa material dari sedimen dan juga batuan sedimen nanti yang akan terendapkan sampai ke dalam laut atau ke dasar laut, atau ada juga yang terendapkan di dekat zona subduksi. Tapi sebelum ke situ, ini adalah contoh dari hasil dari proses pembentukan batuan sedimen hasil dari litifikasi tadi ya. Ada yang namanya fragmen yang ukurannya besar-besar yang berwarna merah ini, kemudian ada yang ukurannya matriks yang kecil-kecil yang berwarna coklat, ada yang berupa semennya atau yang mengikatnya yang berwarna hitam. Yang mengikat fragmen dan juga semennya ini hasil dari contoh dari batuan sedimen. Makanya nanti batuan sedimen ini ciri khasnya pasti bentuknya akan lebih kasar dibandingkan batuan beku, karena dia mesti memiliki fragmen, memiliki matriks dan juga memiliki semen.
Kita lanjutkan ya, setelah tadi batuan sedimen terbentuk atau material sedimen terbentuk mengalami litifikasi, ada beberapa yang dia nanti akan tertransportkan ke dasar laut, bahkan juga ada beberapa yang nanti tertransportkan sampai di zona subduksi sendiri. Batuan sedimen yang tertransportkan sampai di zona subduksi, di dekat zona subduksi, dia akan ikut masuk tenggelam atau menunjam ke dasar kerak bumi atau kerak benua. Nah, material sedimen yang ikut masuk atau batuan sedimen yang ikut masuk ke dalam zona penunjaman atau zona subduksi, nanti dia akan mengalami yang namanya proses metamorfisme, yaitu proses penekanan yang sangat tinggi dan juga suhunya yang tinggi. Di sini suhunya sangat tinggi dan juga tekanannya sangat tinggi. Bisa dibayangkan dua lempengan besar, yaitu lempengan samudra dan benua, itu saling bertabrakan sehingga menghasilkan tekanan tinggi dan juga suhu yang sangat tinggi. Nah, karena ada proses metamorfisme, maka batuan sedimen nanti akan berubah, akan membentuk suatu material yang materialnya ini tadi akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan warna yang lebih kilapnya, akan mengeluarkan ukuran yang dia cenderung lebih pipih atau lebih lempeng. Nah, karena batuan sedimen yang masuk mengalami proses metamorfisme nanti akan bisa membentuk yang namanya batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini sebenarnya terbentuk akibat metamorfisme secara alami ya, bukan dari manusia. Kalau yang hasil dari tempahan manusia itu bukan batuan metamorf, tapi hasil dari alam. Sehingga batuan metamorf itu letaknya juga lebih spesifik lagi dibandingkan batuan sedimen dan juga batuan beku. Kenapa? Ya karena terjadinya metamorfisme atau terjadinya tekanan dan juga suhu yang tinggi itu hanya bisa terjadi di zona subduksi saja, tidak ada di tempat lain. Di alam itu hanya terjadi di zona subduksi saja. Sehingga letaknya batuan metamorf, pemunculan batuan metamorf itu pasti tidak akan jauh-jauh dari zona subduksi. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu bahwa dalam kita mengidentifikasi batuan, sebenarnya nanti batuan itu bisa dirunut untuk mengetahui kira-kira apa prosesnya masa lalu. Contohnya batuan metamorf. Kalau teman-teman sekarang menemukan batuan metamorf di suatu tempat di atas daratan gitu, berarti dulu teman-teman bisa merekonstruksi, oh berarti ini dulunya ada apa, dekat dengan aktivitas yang namanya zona penunjaman. Tapi zona penunjamannya ini mungkin masa lalu, jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dan seterusnya. Sehingga proses penunjamannya sudah berhenti, tetapi masih menyisakan hasil penunjamannya, yaitu berupa batuan metamorf. Sehingga sebarannya ini lebih sempit lagi. Kalau tadi batuan beku itu letaknya hanya di sekitar gunung api, metamorf itu letaknya di sekitar zona penunjaman, kalau yang sedimen itu yang relatif lebih tersebar. Dari sini teman-teman sudah bisa membayangkan kira-kira sebaran dari ketiga batuan ini bagaimana. Makanya kenapa batuan sedimen itu lebih sering ditemukan, ya karena dia bisa tertransportkan oleh 4 aktivitas tadi. Sementara yang batuan metamorf dan batuan beku itu hanya terletak pada tempat tertentu saja. Itu nggih. Sehingga hal ini bisa digunakan untuk identifikasi di lapangan juga. Kalau teman-teman ke gunung api, mesti yang menemukannya yaitu batuan beku dan juga batuan sedimen. Kalau di daerah dekat sungai pasti sedimen. Kalau di dekat zona penunjaman ada kemungkinan metamorf atau sedimen dan seterusnya. Ini bisa digunakan untuk merunut ke arah situ. Kemudian selanjutnya yang di pertanyaan, terus apakah sebenarnya siklus batuan itu harus urut atau runtut? Jadi yang dimaksud runtut itu dari batuan beku berubah sedimen, berubah metamorf, beku lagi, sedimen, metamorf, beku lagi. Apakah harus seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi sebenarnya yang dinamakan siklus batuan itu dia
bisa berubah jadi apapun. Jadi tidak harus, jadi contohnya batuan metamorf itu tidak harus menjadi batuan sedimen dulu baru berubah menjadi metamorf. Atau batuan beku tidak harus menjadi metamorf dulu, tapi dari sedimen bisa berubah langsung menjadi batuan beku. Atau dari batuan beku berubah menjadi metamorf. Atau dari metamorf berubah menjadi kembali lagi menjadi batuan sedimen. Itu bisa saja. Jadi semua bisa terjadi. Jadi kalau tadi yang saya terangkan di awal, dari siklus di awal dari batuan beku, sedimen belum jadi metamorf dan beku lagi, itu hanya untuk memberikan gambaran awal dulu teman-teman, bahwa yang namanya siklus batuan sebenarnya cuma hanya berputar. Tapi secara lebih kompleks lagi sebenarnya dari ketiga batuan itu bisa berubah menjadi apa terserah mereka. Saya contohkan di sini ya. Misalkan batuan beku itu tadi secara alaminya dia bisa menjadi sedimen dulu baru menjadi metamorf. Tetapi batuan beku itu bisa langsung menjadi metamorf. Bagaimana bisa seperti itu? Ya bisa saja, misalkan gini ya, contoh kasusnya. Misalkan ketika ada suatu gunung berapi biasanya di dasar laut ya, gunung dasar laut, dia nanti akan mengeluarkan magma, atau gampangnya itu istilahnya meletus atau jebluk. Meletus mengeluarkan magmanya akan membentuk batuan beku gitu. Nah, batuan beku ini karena dia nanti membekunya itu di dalam atau di dasar samudra, nanti akan langsung bisa terbawa oleh gelombang, oleh arus laut. Kemana ya? Kedekat dengan zona subduksi. Kemarin kita sempat belajar ya, zona subduksi itu letaknya pasti tidak akan jauh-jauh dari gunung api, karena efek dari zona subduksi ini mesti akan memunculkan gunung berapi. Karena letaknya sangat berdekatan, maka sangat memungkinkan untuk batuan beku ini terpindahkan di dekat zona subduksi. Karena terpindahkan di dekat zona subduksi, belum sempat menjadi batuan sedimen, maka dia akan langsung masuk ke dalam zona penunjaman, mengalami proses metamorfisme. Karena mengalami proses metamorfisme sehingga langsung berubah menjadi batuan metamorf tanpa harus menjadi batuan sedimen terlebih dahulu. Itu nih. Atau bisa saja contoh lain, kasus lain, batuan metamorf itu bisa saja berubah menjadi batuan sedimen tanpa harus berubah menjadi batuan beku dulu. Bagaimana? Ya tadi saya contohkan, misalkan ketika awalnya batuan metamorf ini terbentuk ya di zona penunjaman, tetapi sekarang penunjamannya sudah tidak terjadi misalkan. Karena penunjamannya sudah tidak terjadi, maka batuan metamorfnya ini kan akan tetap tinggal di situ. Karena dia tinggal di situ terekspos dengan kondisi luar, perbedaan suhu, perbedaan curah hujan, dan seterusnya, maka batuan metamorf ini sama juga akan mengalami yang namanya pelapukan atau weathering. Karena terbentuk pelapukan atau weathering, maka dia akan membentuk apa? Sedimen. Sedimen nanti bisa mengalami yang namanya litifikasi lagi, sama. Karena mengalami litifikasi, maka terbentuklah batuan sedimen. Sehingga batuan metamorf bisa langsung berubah menjadi batuan sedimen tanpa harus melalui batuan beku. Ataupun batuan beku. Sekarang batuan sedimen. Batuan sedimen ini juga bisa saja nanti langsung berubah menjadi batuan beku. Bagaimana ya? Ketika sedimennya ini tertransportkan kembali masuk ke dalam magma, kemudian terbentuk batuan beku, bisa saja. Jadi sebenarnya batuan ini bisa berubah langsung menjadi batuan yang lain tanpa harus melewati urutan yang tadi saya katakan di atas di awal mengenai urutan secara normalnya. Bisa berubah langsung menjadi satu kesatuan. Gitu nggih. Jadi sebenarnya siklus batuan ini tetap siklus yang tertutup. Tetap siklusnya itu hanya berputar-putar, tapi perputarannya itu tidak harus runut, tapi bisa batuan beku menjadi metamorf langsung,
batuan beku menjadi sedimen dulu baru metamorf, bisa saja. Ataupun dari metamorf itu bisa langsung menjadi batuan sedimen, atau menjadi beku dulu baru sedimen, bisa saja. Semua bisa terjadi di batuan. Sehingga karena ini semua bisa terjadi, maka nanti sifat atau ciri-ciri dari batuan itu mesti akan berbeda-beda. Batuan metamorf yang hasil dari batuan sedimen dengan batuan metamorf yang hasil dari batuan beku itu pasti cirinya akan berbeda. Jelas berbeda dong, karena apa ya? Karena di batuan metamorf yang hasil dari sedimen sudah mengalami sedimentasi dulu, sudah mengalami dua proses gampangnya, dari beku, sedimen, baru metamorf. Tapi kalau yang dari batuan beku hanya mengalami satu proses, yaitu proses pembekuan baru kemudian metamorf. Jelas akan berbeda sifatnya. Sama halnya dengan batuan sedimen yang terbentuk dari batuan metamorf dengan batuan beku itu pasti akan berbeda. Batuan sedimen hasil dari batuan metamorf itu sudah hasil beberapa kali proses pembentukan batuan, entah itu dari batuan beku yang langsung mengalami metamorf atau sedimen dulu mengalami metamorf kembali lagi menjadi sedimen. Tetapi kalau yang sedimen dari beku dari satu proses saja, dari proses pembekuan, sehingga sifatnya mesti akan berbeda. Makanya nanti dalam kita mengidentifikasi sifat batuan beku, sedimen dan metamorf itu akan dibedakan berdasarkan proses pembentukannya, apakah dia langsung dari proses awalnya secara normal atau langsung melalui lompatan-lompatan atau loncatan tadi, atau proses yang perpindahan langsung tadi. Nah, makanya nanti dalam mengidentifikasi batuan itu kita perlu yang namanya identifikasi secara lebih lanjut. Oke, sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman dalam pertemuan kali ini. Jika ada beberapa hal yang masih belum paham atau masih ingin yang ditanyakan, bisa nanti tanyakan di dalam forum diskusi di psikologi. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.